Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sobat Hikmah TV, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kembali kita bersama dalam kajian kitab Ru'yatullah untuk kesempatan Selasa 7 Ramadan 1444 Hijriah, dan tentu saja bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Jaran Pinggan Indramayu. Bersyukur pada Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Saat ini Pondok Pesantren Jaran Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan tata cara pendaftarannya, Sobat Hikmah TV bisa langsung datang ke Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Jaran Pinggan atau juga bisa daftar secara online, dan penjelasannya sudah ada dalam running tag yang ada di layar YouTube. Baik, untuk selanjutnya langsung kita akan bersama dengan guru mulia kita untuk memulai kajian pada hari ini, dan kepada Buya Syakur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 72. Poin yang ke 160 Bu ya. 161 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abdu, wahai hambaku, mali afkarika tan'atifu ala afkarika. Kenapa sira pikirannya nyeleweng-nyeleweng? Kenapa otakmu ku sempoyongan? Kenapa logikamu kok menjadi muter-muter gak karuan? Kenapa? Dan kita setiap hari otak kita ini muter-muter, apalagi menjelang tidur. Hampir semua orang, jujur nggak? Mubung-mubung mikirin apa, ngitungin ayamnya orang. Iya, mikirin dia ternaknya Pak Afkar. Kenapa? Wa ma li humumika tabitu. Kenapa engkau membawa kecemasanmu sampai di malam hari? Iya, mau tidur nangis lagi, ngapain? Mikirin utang, mikirin suami nggak pulang-pulang, ngapain? Itu. Wa tusbihu fi humumika, sampai pagi kamu dalam keadaan cemas, dalam keadaan gelisah. Kenapa? Sampai pagi. Ya. Anta waliyi, engkau adalah kekasihku, engkau adalah waliku, engkau adalah kekasihku, engkau adalah kesayanganku. Wa ana aula bika, aku yang lebih utama, aku yang lebih penting. Kenapa kau pikirkan, kau cemaskan, kau gelisahkan hidupmu seperti itu? Kenapa enggak mikirin aku saja sebagai kasihmu yang lebih utama kau pikirkan? Sudah mau mikir jadwal itu mana-mana muter-muter. Ya. Fa'athbitni dzata sirrika. Sudah, percayakan saja segala urusanmu kepadaku. Tetapkanlah zat sirmu itu kepadaku. Fa'ana biha wa bima tataqallabu bihi a'lamu minka. Apa yang membuat engkau gelisah, apa yang membuat engkau sesara, apa yang membuat engkau menjadi bolak-balik semacam itu, aku tahu semua kok.
artinya bahwa susah banget sih tinggal serahkan kepada aku saja kok begitu susah sih. Ini saya tidak mengerti dalam beragama orang kok jadinya seperti ini. Ya karena sibuk dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan yang bersifat seremoni. Syariatnya yang kamu perhatikan tidak salah, saya itu tidak salah mengutamakan syariatnya, tetapi syariatnya yang punya aturannya tidak kamu perhatikan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sangat menghormati orang yang menghormati peraturan-peraturan saya. Tetapi yang paling hebat adalah orang yang menghormati saya. Bukan peraturan saya, nggak ada urusan. Sekalipun saya membuat aturan, tidak boleh berbicara keras-keras di ruangan ini. Sekalipun saya yang buat aturan tidak boleh bawa anak kecil ke sini. Sekalipun saya yang membuat aturan tidak boleh merokok di sini. Ini aturan saya, rumah saya, betul nggak? Ketika tamu itu menghormati, saya hormati nggak? Saya hormati kok. Anaknya ditinggal di luar dengan kakaknya, dia masuk. Kemudian ada tamu mau ngerokok, dia permisi pakai mau ngerokok dulu. Ya udah bagus lah, betul nggak? Nah tetapi ketika orang itu belum sampai level penghormatan kepada syariat, ya terjebak pada syariat juga. Ya. Andai kan suatu ketika tamu itu datang bawa anak perempuan yang sangat lucu sekali. Memang saya larang. Tapi karena saking lucunya saya jadi senang, dari gemes, pengen nyetot tuh, pengen menciumnya. Lihat peraturan, tamu itu lagi punten, biar aja di sini, peraturannya nggak boleh. Udah biar aja di sini nggak apa-apa, enggak peraturannya nggak boleh, bawa keluar. Bener. Atau malam harinya saya mandi. Telinga saya kemasukan air sehingga agak budeg, dan tamu itu melihat peraturan tidak boleh berbicara keras, jadi ngomongnya pelan-pelan, au. Nggak kedengeran bu, ngomong yang keras, nggak tahu peraturannya nggak boleh, bener gitu. Jadi yang kehormati syariat apa syariat? Yang utama syariatnya. Tetapi juga syariat harus juga. Paham nggak? Jangan mengalu mau biasa tuh tidak mementingkan sholat. Salaman yang baik. Ini kadang-kadang juga orang-orang yang ngebully itu tuh, bully tuh, artinya yang dipotong-potong gitu, akhirnya disebarin. Menurut biasa kok sholat tidak penting. Segimana lagi? Terus tujuannya apa sih? Nggak tahu saya. Kenal juga enggak. Ya udah nggak usah dijawab, biarin aja. Tinggal ibu-ibu loh pas kalian percaya enggak kalau saya mengatakan sholat tidak penting, percaya enggak? Ya udah selesai. Berarti dia nggak ada yang percaya kan? Iya kan begitu. Yang percaya paling ya orang yang tidak tahu kan begitu. Mungkin saya dikiranya tukang beca kan begitu barangkali. Atau pemulung sampah barangkali kan gitu. Iya, nggak tahu bahwa Buya Sakoto punya pesantren, ya menitipkan agama Islam sama anak cucu kita supaya Islam tetap abadi di sini. Ya kan begitu. Jangan nggak mungkin. Nggak mungkin tiap hari saya ngobrol-ngobrol ke anak suruh sholat, masa mengatakan sholat tidak penting. Iya kan? Gitu. Nah, itu. Jadi artinya bahwa sebabnya kita tidak paham itu karena kita terjebak pada seremoni-seremoni
ya, yang berupa syariat saat itu, syariatnya kita tidak memperhatikan. Jadi kalau sholat agama, kalau haji agama, zakat agama, puasa agama. Tapi bagaimana kita ingin mendapatkan kedamaian di hati, dikiranya bukan agama. Bagaimana kiranya kita tidur bisa lelap, turunnya lali, tidurnya lelap, makannya lahap, itu bukan agama. Bagaimana kita menjaga persahabatan dengan teman-teman, itu bukan agama. Membangun kasih sayang dan kemesraan dengan anak istri di rumah, itu bukan agama. Itu kan jadi persoalan. Iya, jadi dikiranya itu persoalan kita sendiri gitu. Sudah, ini yang susah saya, yang makan saya, ya Allah mah nggak ada urusan. Tinggal menyerahkan saja, ya Allah, ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan segala urusanku kepada Allah. Gara-gara orang utang nggak bayar-bayar, kamu nggak bisa tidur. Utangnya 10 miliar, uang kamu habis semuanya. Bangkrut, tertipu. Ada nggak yang berpikir ya udahlah, barangkali itu kehendak Allah. Mungkin saya punya kesalahan dulunya waktu banyak uang saya kurang sedekah. Ya udahlah, saya ikhlaskan, ya Allah, aku terima segala keputusanmu, kau habisi hartaku semuanya, silahkan, yang penting ampuni aku dan minta rezeki yang lebih baik lagi. Langkah banget. Nah ya ini kan yang susah kan begini. Kenapa kau tidak serahkan kepada aku? Aku lebih tahu kok bagaimana mengganti rezekimu yang lebih baik. Iya, saku minter kah? Kamu itu merasanya lebih pintar dari Allah kok. Malah minta juga kamu kan minta ngatur Gusti Allah gitu. Setiap hari kamu berdoa, itu bukan berdoa, ngatur Allah. Iya boleh. Iya. Ibu-ibu sekalian, hal yang semacam ini bukan katanya, saya mengalaminya sendiri. Mengalami sendiri. Saya kerja di luar negeri 20 tahun ya. Betul enggak? Iya 20 tahun. Dan saya bukan TKW, bukan TKI. Yang kelas babu, yang apa namanya, yang gajinya hanya 3 juta. Tukang masak jadi supir. Saya sebagai high skill. Tenaga ahli. Kira-kira gajinya berapa selama 20 tahun? Banyak kan duit saya? Dihabisin sampai nol gede. Sampai kompor bodol pun nggak ada. Habis semuanya, diangkut semuanya. Silakan. Anak, istri, harta diambil semuanya. Silakan. Silakan ambillah semuanya Allah. Ambillah istriku, ambillah anakku. Aku minta ya istri yang lebih baik. Aku minta anak-anak yang lebih baik. Aku minta harta yang lebih baik. Selesai kan? Kok susah banget sih? Saya bisa tidur lelap. Terbukti enggak? Ya kenapa kamu tidak melakukannya? Kamu masih ragu-ragu soalnya. Iya tak beli. Iya. Motor hilang, ya Allah aku ikhlasin itu, minta ganti yang lebih bagus lagi. Karena begitu. Allah juga senang melihat sikap seperti itu. Daripada engkau menyalah-nyalakan Allah, yang memang tidak menyalah-nyalakan Allah secara langsung, dengan menyalah-nyalakan orang lain, itulah sama-sama dengan menyalahkan Gusti Allah. Siapapun yang berkeluh kesah atas perjalanan nasibnya, itu sama dengan komplain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita di melarat ki gara-gara congori rak ini ki. Iya. Supir digebukin karena kurang hati-hati, omongnya tabrakan hancur. Memangnya supir sengaja mau nabrakan mobil. Dia juga pengen selamat kok. Betul nggak? Jadi kita mesti melihat ya bahwa dari persepsi kita antuk binabil qadari, yakinlah kepada takdir Allah itu khairihi wa syarrihi. Ya sudah, Allah yang mana tuh? Kok sopir yang digebukin? Nah, itulah persoalannya. Jadi artinya sekali kita ini masih sering bercerita kepada teman-teman tentang kesulitan kita, kurang makan, kurang duit, kurang tidur, soalnya kesulitan begitu kau keluh kesahkan pada orang lain, itu sama dengan komplain kepada Allah. Katakan jangan Nabi, man batha faqad syaka, man batha faqad syaka. Barang siapa yang menyebarkan keluh kesahnya sama dengan komplain kepada Allah. Anak santri saya nggak betah, baru kelas 2 aliyah nggak betah, dia pindah. Ketika pindah dia bercerita, pondok pesantren itu nggak enak, iya, masakannya nggak sedap, pelajarannya terlalu padat dari pagi sampai malam, nggak bisa istirahat, guru-gurunya bego-bego. Pokoknya dia ceritakan keburukan, pengalaman pahit dia selama di pingkan. Coba HP saya dirampas, dibuang ke balong, diceritakan semuanya. Aturan-aturan yang ketat di sini dilanggar semuanya, akhirnya dia pindah dan menceritakan keburukan pondok Carang Biar. Saya marah nggak? Kalau Allah marah nggak digituin? Coba pakai otak dikit dong. Coba pakai otak dikit dong. Memang iya, secara psikologis ketika kita menyampaikan kesulitan kita kepada seorang sahabat, karena kebelenakan, laki kita kok cupar, masuk pengen lagi pacaran masuk kalau bro nawari kinta, wis laki mah plekeset, mengkertang nih. Diceritakan kejelekan istri, mertua juga diceritakan. Ngapain kau ceritakan itu? Keluhan yang semacam itu yang kau sampaikan kepada teman-temanmu, itu adalah pembicaraan yang sama sekali tidak menarik kok dan membosankan. Jujur aja dah, percuma. Dia sekarang sedang bersahabat, kau bukan rahasiamu. Ketika terjadi permusuhan, kunci rahasiamu ada di tangannya. Betul nggak? Rugi juga pada akhirnya. Ya uslah, kari apa jadi? Kenapa kita tidak mengadu pada Allah aja? Bahkan lebih baik mengenal Allah. Ya Allah, kita keurip belenak teman sia. Bahkan makan terus magis podaran apa kita ke? Mungkin lebih benar begitu. Iya. Masih mending begitu sekalian pada Allah. Memang dia yang punya kok segala-galanya. Nah itu maksud saya. Ibu saya juga sering mendoakan anak-anak begini. Lamun sira bakal mulia tak dongakan dawa umure. Bakal beli bener tak dongakan gagian mati besisan. Ibu saya begitu. Artinya bahwa kalau kamu nanti bakal jadi orang jahat, saya doakan cepat mati saja kamu. Tapi kalau engkau bakal jadi orang yang baik, saya doakan panjang umurnya. Gitu. Ya namanya juga ngomong guyon emak kan. Ya,
Sendaguronya ibu saya begitu kadang-kadang ya. Saya yakin itu Sendaguro itu bukan sungguhan. Yang telah pasti anak-anaknya didoakan semuanya kok. Nah, jadi fa'athbitni itu maknanya, makanya tadi dikatakan fa'athbitni dzata sirrika. Semua rahasiamu sudah tetapkan saja kepadaku, pasrahkan kepadaku ya Allah. Jadi begini. Ya Allah, daripada saya disakiti tiap hari, suamiku yang tidak tahu perasaan yang ini ya Allah, kalau memang panjang jodohku lanjutkan, beri aku kesabaran. Kalau tidak ada kemaslahatan untuk agamaku, untuk kehidupanku, ya Allah segera diselesaikan. Tapi aku tidak akan minta resmi, tidak akan minta cerai kepada suamiku. Silakan kau yang mengkondisikan sehingga kita masih berpisah. Enak juga mau begitu. Daripada anda kena wong sejen, laki kita kok, anu cupat, anu makanan, bocah blesak. Ngapain? Ya, itu tidak menarik bagi kalian. Jangan dikira. Memang kitanya ngerasa plong. Karena itu beban dalam pikiran diceritakan orang lain, seperti kita menguras memori, betul nggak? Tapi jangan, itu sementara. Plongnya itu sehari 2 hari. Setelah itu yang mumet lagi, karena tidak terselesaikan kok. Tahunya teman yang menjadi tempat curahan itu menolong kamu. Enggak, dia juga punya kesusahan sendiri kok. Boro-boro nolong sirah. Itu kira-kira yuk kita serahkan saja intinya mah kepada Allah, karena Allah yang lebih tahu daripada kita. Mana yang terbaik Allah yang lebih tahu. Jadi serahkan kepada yang lebih tahu. Jadi kalau kita memilih sesuatu yang kita tidak tahu, tolong nanya kepada orang yang tahu. Saya tidak ngerti berlian, mana diamond, mana imitasi, ya kan begitu. Kalau mau beli ya saya cari orang yang ahli diamond dong, ahli berlian, betul nggak? Bikaji, kini berlian dudukin ki, belingin maksud dia. Ya dia tahu sih, dia pedagang berlian. Jangan sok tahu sendiri langsung dibayarin, ternyata beli harga 5 miliar ternyata bohong, beling, palsu lagi, kan begitu persoalannya. Nah, cara menanya sesuatu itu dalam agama namanya istikharah. Paham? Kalau ada lelaki melamar kamu, ya nanya sama Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta yang lebih tahu. Ya Allah, ini bagus enggak laki ini buat saya? Ya kan? Nanya dong, istikharah. Nah, tapi kalau dalam hal memilih jodoh, istikharah ini banyak dipakai orang. Istikharah ketika mau kawin, betul enggak? Tapi ketika mau menanam pohon apa yang bagus, enggak pernah istikharah kan? Enggak. Mau dagang apa, enggak mau istikharah kan? Mau mesantrekan anaknya di mana, enggak pernah istikharah kan? Enggak. Jadi istikharah untuk jodoh aja. Ya. Yuk kita biasakan, ya kan, tradisi Islam semacam ini. Cobalah istikharah. Mungkin pertama-tama Anda akan mengalami kesulitan. Sholat istikharah 2 rakaat sudah dibaca ayatnya ini, ayatnya ini, doanya ini. Ternyata nggak ngimpi-ngimpi. Ngimpi maning digedak-gedak macan maning. Iya. Jangan putus asa, teruskan lagi. Mungkin perlu banyak istighfar dulu. Iya dong. Percayalah. Kalau sudah mempan, ya silakan datang kepada ulama salihin minta diistikharahkan, kan begitu persoalannya. Ya gitu. Ini poin yang pertama adalah intinya seperti itu. Yang berapa tadi? 161. Oke. Berikutnya, min sifatil wali, di antara sifat seorang waliullah, kekasih Allah itu adalah
La ujba wala talaba. Sudah tidak ada ujub dan tidak ada talab. Sudah tidak ada rasa bangga dan juga tidak pernah meminta-minta. Sudah tidak pernah bangga dan tidak pernah meminta-minta. Kaifa ya'jibu wa huwa yarallah, bagaimana dia ujub, dia bangga diri karena dia melihat Allah. Wa kaifa yatlubu wa huwa yarallah, bagaimana dia meminta-minta yang dia melihat Allah saja. Kenapa waliullah tidak pernah ujub? Ya karena seorang waliullah salah satunya adalah secara konsekuen dan konsisten dari sejak awal bahwa alam dunia ini, langit bumi dan seisinya adalah milik Allah. Betul? Betul? Milik Allah semuanya ini. Apa yang kita miliki, baik di kantong, mau di rumah, maupun di dompet, maupun di lemari, terus semuanya adalah milik Allah. Hanya saja itu adalah titipan Allah kepada kita sebagai hak guna sementara yang nantinya akan diambil lagi oleh Allah semuanya. Dan kita datang awak abang, pulang awak abang. Bahasa Indonesia apa awak abang? Datang tidak membawa apa-apa dan pulang pun nanti tidak membawa apa-apa. Dan insya Allah ibu-ibu sekalian, ketika kalian meninggal dunia, nanti kain kafannya saya larang lebih jangan dipasangi kantong. Kain kafannya jangan dipasangi karena tidak boleh membawa apa-apa, harus ditinggal semuanya. Cincin, kalung, anting semua dilepasin semua. Ya, nggak boleh bawa apa-apa. Dulu datang tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Semua yang ada ini adalah milik Allah. Adapun kenapa ada di tangan saya, ini hanya hak guna pakai hak guna pakai. Nah ini satu persyaratan jadi wali. Salah ngomong. Adalah satu, jangan pernah merasa memiliki. Karena dia tidak pernah merasa memiliki, maka inna awliya Allah la khaufun alaihim walhum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Apapun yang hilang tidak pernah sedih. Ya wis, mobil tabrakan ya wis tuku maning, umai kebakar ya wis gawe maning, kelabine mati. Guyon. Ya, seperti itu. Nah itulah makanya, kecuali gitu lagi mati beli kawin. Saking setianya, ini lelaki setia bukan main, masya Allah. Ya sampai sekarang bilangnya langkah sing ngundak aja. Iya. Durung anak, orang waktu kayak kita bengen kok. Durung lahir. Itu kan hebat kan? Nah itu. Jadi ya artinya kenapa? Sehingga seringkali saya berhipotesa untuk meyakinkan kepemilikan. Saya selalu bertanya, Pak Afkar, mobilmu hilang, kecewa enggak? Kecewa Bu ya. Sebaunya kecewa apa? Ya, masa memiliki. Ya, betul. Kalau yang hilang mobilnya Pak Camat kecewa enggak? Enggak. Kenapa tidak kecewa? Ya, bukan milik kita. Jadi kalau begitu kekecewaanmu adalah bersumber dari rasa memiliki. Kalau kita tahu kacamata ini adalah hak guna pakai, hilang ya udah tinggal minta lagi yang gantinya kok. Saya punya tempat
di Jalan Pantura, kayak Pak Haji Masrur, Iya. di sebelah baratnya Masjid Tulungagung. Itu kan tempat titipan sepeda motor bagi orang Bangka Dua, orang Tukdana yang mau pergi ke Cirebon, ke Jakarta, naik motor kan. Iya. Motornya dititipkan di rumahnya Haji Masrur, tempat penitipan motor. Hanya titipan. Ya kan? Iya. Nah, ketika orangnya datang, diambil nggak? Dikeserahkan nggak? Kok nangis? Nyong kontrak awalnya juga titipan, kok sejak kapan kok merasa memiliki? Dan saya punya bukti yang pasti yang tak terbantahkan bahwa itu hanya hak guna pakai, bukan kepemilikan. Buktinya kapan-kapan akan kau tinggalkan semuanya kok. Masih beli ngandel bae. Di lorot di kabeh, dicukuti kabeh, masih beli paham-paham sih pribadi. Nah ini kan logika kita kan berjalan. Lah kenapa kamu tidak mau berpikir seperti itu? Kita datang tidak bawa apa-apa. Nanti kita pulang tidak bawa. Sekarang kita punya apa-apa. Itu pun bukan apa-apa. Hanya sekedar titipan, namanya hak guna pakai. Sewaktu-waktu kapan-kapan bisa diambil lagi. Kalau diambil boleh enggak? Nah kalau ada orang titipan, ketika diambil nangis. Jujur beliau tak kan kok. Iya. Kata Pak Fakarnya, aja dijukut, ini jukut kita. Nah itu persoalannya. Makanya kalau itu dari sisi yang lain, kenapa para waliullah tidak punya rasa bangga diri, tidak punya kesombongan, tidak besar kepala, ya kan gitu. Sekalipun dia kaya raya, waliullah itu bukan orang miskin. Iya, waliullah itu orang pinter, nggak ada wali goblok. Kan beli wali goblok. Ya langka, bakal wali pinter, mas kakaknya goblok. Apalagi Allah, saya juga kan kalau ada santri yang cerdas, pasti lebih saya sukai daripada yang Biasa. yang goblok. Yang goblok tekeman gitu. Pakai sing pinter, Sukai. ya saya muliakan harapan penerus menjadi pemimpin bangsa yang baik. Nah itu, jadi artinya pasti pinter, pasti ya tidak mungkin waliullah itu miskin, nggak bisa, masa dibiarkan. Hanya dia pola hidupnya sederhana, tidak pamer harta. Semua hartanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ya bukan kaya. Nabi Muhammad itu nggak miskin. Kaya raya, mana ada presiden miskin? Kepala negara, ya kan? Pak Harto, Pak SBY, ya kan? Apalagi Pak Jokowi, Gus Dur. Ada nggak presiden miskin? Yang tanda tangannya bisa mengeluarkan duit miliaran triliun cek, masa miskin? Iya, dia tinggal tunjuk-tunjuk aja masa miskin. Iya, Nabi Muhammad juga nggak miskin nggak apa, cuman beliau pola hidup sederhana, itu aja. Nah, sehingga ketika semua itu pemberian dari Allah, bukan hanya rumah, sawah, mobil, tapi juga kecerdasannya juga pemberian dari Allah, kecantikan wajahnya juga pemberian dari Allah, sehingga ketika engkau disanjung dengan kecantikanmu dan engkau sadar itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu, atas dasar apa kamu merasa bangga disanjung cantik? Ayo sudah, Sira Ayu oleh kawinnya siapa? Tahu li dipayi? Dipending siapa? Ini barang pemberian aja kau banggakan. Waduh bu, yang maunya bagus, mobil BMW seri 7. Saya nggak bangga, yang udah dikasih. Bukan usaha saya, bukan hasil jual padi, bukan hasil keringat saya. Ujuk-ujuk dikasih sama Allah gitu aja.
ceritanya kan gini, di internet gitu saya kadang-kadang OLX tuh, apa toko bagus, ya kan ada jual beli mobil, tambah nganggur aja gitu, buka ini bagus mobil, print lagi ya, Mercedes S 500 lagi ya. Lihat coknya, lampunya semuanya, nanti lain hari kita print Lamborghini gitu kan, Bugatti, mobil mewah tuh, dia kegemaran melihat mobil. Rupanya malaikat ngintip. Sirene pengen mobil aja kan. Iya kan? Ya, saya nggak minta kok. Iya. Nah, jadi ketika hasil pemberian atas dasar apa engkau merasa bangga? Beda. Saya disanjung orang pinter. Saya sedikit ada rasa bangga karena saya ngerasa banyak baca buku. Tapi kalau saya disanjung Buya cerdas, saya tidak bangga karena kecerdasanku 100% pembelian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun saya harus menghilangkan rasa bangga disanjung pinter, karena walau bagaimanapun bisanya pinter saya ya karena kehendak Allah. Kalau memang iya saya pinter, kalau memang iya pemberian Allah dong. Banyak gak anak-anak yang baca bukunya banyak tapi goblok angger? Anak beli sing ngejine vokal tapi goblok angger. Diopeni bae. Sampai tekan 25 macam ngopeni bodoh bae. Ya itulah persoalannya. Jadi waliullah itu tidak ada rasa bangga dan juga tidak pernah minta kepada Allah. Hari ini dikasih makan hanya nasi dan tempe. Tempe juga sepotong segini nih tempenya nih. Nasinya sepiring. Hanya tempe. Supaya cukup sepiring dengan tempe sepotong kecil itu. Dilamut-lamut. Kalau dilamut lagi, dijilatin aja. Kalau dimakan ya habis nanti gitu. Ini terjadi kan bukan cerita. Kita waktu kecil tuh, waktu sedang zaman susah dulu ya. Peda tuh dipepesnya itu dengan kelapa, betul nggak? Ada bawang, ada cabai, ada tomat, kelapa, pepes. Kelapanya kan jadinya asin kan. Yang dimakan tuh kelapanya apa sama tomatnya sama cabenya. Pedanya disimpan, dipepes lagi gitu. Pada lagi zaman susah. Tapi yang enak aja. Alhamdulillah masih hidup. Terlampaui zaman sulit, zaman 60-an tuh, 60 sampai 65 tuh. Kan mania. Dan itu terjadi. Itu bahwa la ujba wala talaba. Nah, adapun waliullah tidak pernah meminta apa-apa. Ya karena persoalannya apa yang harus minta nyok? Kita sudah yakin Allah Maha mengetahui. Ada anak-anak santri saya bertanya kepada saya, Buya, semua tamu didoain semuanya. Ya kan? Tapi saya melihat Buya sendiri nggak pernah minta-minta sama Allah, diam aja, nggak pernah minta-minta gitu. Santrinya sudah berdoa, Buyanya mah turu aja. Iya, nggak pernah minta-minta. Saya bilang, bagaimana saya harus minta kepada Allah? Apa yang menjadi kebutuhan saya Allah tahu semua kok. Apakah itu tidak sia-sia? Bahkan justru kalau saya minta, berarti saya menuduh Allah nggak paham dengan kebutuhan saya. Ini waliullah itu tidak pernah berdoa, tidak pernah minta-minta. Kalau berdoanya berdoa. Waliullah juga berdoa, tapi doanya apa? Moga-moga hidupnya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya kan? Mudah-mudahan
ada manfaatnya untuk membangun agama Islam di negeri ini. Iya dong. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah segala dosaku, itu mah harus. Istighfar mah ya harus minta ampun mah. Tapi namanya minta duit, minta kaya, minta ya enggak dong. Sambil apa? Wah sugi mah sugi. Gitu. Jadi kalau kita masih meminta anak saya sekolah di Semarang, sudah yang penting kamu belajar yang benar, apalin pelajarannya, menghadiri sekolah setiap hari, yang rajin, berprestasi. Soal bulanannya itu sudah dijamin pasti dikirim tepat waktunya. Tiap bulan kirim SMS, Abah tanggal sekian, jangan telat ya ini. Nanti bulan lagi, Bah, bulan jangan lupa. Ngapain? Paham nggak? Jadi lebih penting daripada engkau banyak minta-minta, laksanakan saja segala perintah Tuhan. Berapa gajinya? Ya tergantung golongannya kamunya. Golongan 1A ya gajinya sekian, 2A sekian, 3A, Pafar 3B, 3C. 4, sudah 4, wah bukan main, sudah bisa jadi kanwil. Udah golongan 4 mah. 4B, masih 4A, ya bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi kakak menak ya bisa. Iya, 4A mah. Nah, gajinya kan lain. Nah, ketika rezekimu kecil, itu berarti golongan kamu masih golongan rendah. Betul nggak? Satpam sama direktur bank, gede mana gajinya? Ya iya. Jadi bagaimana supaya artinya ada kenaikan golongan? Ya cobalah buktikan dengan prestasi. Allah Maha mengetahui akan dinaikkan tingkat golonganmu itu. Si mana seulan 3 juta, ya bulan maningnya jadi 5 juta, kan begitu persoalannya. Nah kalau kamu tidak berprestasi, dasarnya apa? Kemudian ada lagi orang yang tidak usah menjemput uang, tapi uang itu akan dihantarkan. Dan itu biasanya pejabat tinggi. Di Pemda itu Bu, kalau akhir bulan orang ngantri di teller, dikasih di BJB, bawa payroll, ya, bawa KTP, ngantri kan. Kadang-kadang seharian ngantrinya, betul nggak? Betul. Tapi bupati ngantri nggak? Ngantri nggak? Enggak. Gimana? Dianterin, Bu Nina, sekarang Bu Nina, mangga Bu, ditawis Bu, mangga, sudah tangan, nggih, kesuwun. Yang berterima kasih yang nganterin duitnya. Di alam dunia terjadi seperti itu. Di alam ruhannya juga sama Bu. Malaikat mengantarkan uang kepadamu, setelah kau terima, malaikatnya berterima kasih, kesuwun. Sunok, ya bos. Pengen begitu nggak? Ya iya, ya udah, ya kita buktikan dengan dedikasi kita, loyalitas kita, ya etos kerja kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu persoalan. Iya. Jam pira kene ya? Mau jam 3 Bu ya? Oh, belum ya? Mau jam 3. Udah lewat ya? Udah lewat. Oh ya udah. Oke, gitu aja deh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian beberapa yang disampaikan Buya Syakur pada kajian kali ini di kesempatan 7 Ramadan 1444 Hijriah. Buya sudah memberikan pandangan kepada kita untuk memandu untuk kita bersikap hidup, bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan Buya tentu saja masih mengundang pertanyaan buat kita semuanya, atau setidaknya kepenasaran buat kita semuanya. Maka kali ini kita akan masuk pada sesi pendalaman materi berupa dialog. Dan untuk yang ada di studio juga yang di virtual, tentu saja kita akan langsung bisa berdialog. Yang awal ini kita akan coba ke virtual, dan di virtual sudah ada yang raise hand.
raise hand maksud saya. Ada Pak Sudarman di Muko apa nih? Muka-Muko Bengkulu ya. Muko-Muko Bengkulu. Iya. Iya di Bengkulu. Ya. Bengkulu. Silakan Pak Sudarman untuk yang mau disampaikan pada Buya Syakur pada kajian hari ini. Baik, terima kasih Pak Arkar, dan pada hari ini saya diizinkan untuk bergabung dengan mengaji bersama Buya. Alhamdulillah Buya, saya sangat senang sekali pada hari ini melihat keadaan Buya tambah sehat, dan insya Allah suatu saat nanti saya juga akan bermaksud ke sana gitu Buya. Iya, ditunggu. Baik. Perkenalkan Buya, nama saya Sudarman dari Muko-Muko Bengkulu, perbatasan dengan Sumatera Barat di ujung Bengkulu itu Buya. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, ada beberapa hal yang mungkin yang ingin saya konfirmasi dan tanyakan kepada Buya. Saya melihat bahwa belakangan ini kayaknya umat Islam khususnya yang berada di sekitar saya mengalami keterbelakangan dalam berpikir dan terjebak dengan seremoni-seremoni yang bersifat syariat gitu. Nah, sehingga kajian-kajian tauhid itu hanya sekedar lip service saja, tidak menimbulkan efek terhadap kehidupan dia dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian juga sesuai dengan pernyataan Buya bahwa banyak manusia atau orang-orang pada saat ini beragama tapi tidak bertuhan gitu. Nah, hubungan dengan kajian pada hari ini, penyerahan diri kepada Tuhan, tentu kita sebagai manusia yang ingin menyerahkan diri kepada Tuhan tentu harus tahu dulu Buya, Tuhan itu siapa, yang disebut Allah itu siapa. Nah, seringkali saya melihat bahwa ketika Allah itu berada di atas masjid, kalau dulu ada bacaan Allah, ketika jatuh, nah orang-orang pada heboh gitu, Tuhannya jatuh gitu. Kemudian ada juga mungkin bacaan-bacaan yang terjatuh dari mobil sehingga tergilas di jalan, maka mereka merasa bahwa Tuhannya tergilas mobil gitu. Nah, ini kan membuat pemikiran kita jadi kerdil gitu Buya. Nah, ini juga sehubungan dengan kajian hati. Karena bagaimanapun juga pengenalan Tuhan tidak lepas dari kajian-kajian hati yang seperti saya mengikuti kajian Buya beberapa atau kajian-kajian sebelumnya. Nah, pertanyaannya Buya, bagaimana trik-trik khusus yang singkat gitu, yang bisa cepat mengenal Allah itu sehingga kita bisa betul-betul menyerahkan diri, yang tidak dicampuri dengan nafsu-nafsu kita gitu ya. Di samping adanya hidayah dan sholat istikharah seperti disampaikan Buya tadi. Karena kalau kita melihat sekarang itu bahwa orang-orang milenial ini Buya sukanya agak instan gitu, agak cepat. Tapi kalau berguru sampai seperti tarekat itu 20 tahun, 30 tahun, ujung-ujungnya juga ya dapatnya ya wali dalban juga, yang apa namanya mursyid dalban juga gitu ya. Banyak membaca buku ya, kita ikut kepikir terhadap pemikiran-pemikiran orang yang menulis buku tersebut. Nah, ini kan membuat kita di masyarakat ini akan terjadi kegaduhan juga gitu Bu ya. Nah, itu dari pertanyaannya Buya, bagaimana supaya cepat triknya kita bisa mengenal Tuhan sehingga kita bisa betul-betul menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa itu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya respon ya? Ada pikiran yang bagus sekali tadi dari Pak Sudarman. Ya, hendaknya kita bekerja kepada seseorang. Yang paling penting sebelum kita masuk kerja, ya kita mengenali dulu majikan kita seperti apa. Karena majikannya nggak kenal segimana. Apa yang diinginkan nggak paham. Ya, karena beda bahasa saja. Karena orang Arab bahasa Arab, TKW Indramayunya bahasanya Indonesia, datang ke sana tidak bisa berkomunikasi, ya serba salah akhirnya. Ya, hambatan komunikasi antara pekerja dan majikan ini menjadi masalah. Dan itulah makanya keagamaan kita kenapa jadi seperti ini, karena kita tidak bisa berkomunikasi secara lancar dengan Khalik dan makhluk.
antara kita dengan Tuhan kita. Tidak ada komunikasi. Bahkan kalian meragukan bagaimana caranya Allah berbicara kepada kita. Ini kan persoalannya. Iya. Saya meninggalkan anak istri saya di rumah. Saya pergi ke hutan 6 bulan. Ada seorang kiai bertanya, Anda telah meninggalkan syariat, masa anak saya ditinggal begitu saja? Saya bilang, saya ke hutan karena disuruh oleh Allah. Dan anak istri saya sudah saya titipkan kepada Allah. Karena saya disuruh Allah ke hutan, maka anak istri saya titipkan kepada Allah. Sebelum berangkat, saya katakan kepada istri saya, sudah saya titipkan, nggak usah khawatir. Kepada siapa? Dia kira kepada Gus Dur, teman-teman kan, pada Nukas Majid, pada Menteri Agama, Menurut Syahzali, kepada Quraisy Shihab, barangkali Alwi Shihab, barangkali teman-teman saya. Saya bilang tidak. Saya titipkan kepada Allah, kepada Tuhanku. Nyengir dia. Senyum asam, kecewa kan. Nah, selama saya di hutan, dia mendapat rezeki yang sangat banyak sekali. Musa nanti kepanjangan ceritanya, ya kan gitu. Tetapi yang perlu dicatat di sini, seorang kiai yang bertanya kepada saya ketika saya katakan saya disuruh oleh Allah, bagaimana caranya Allah menyuruh Anda ke hutan? Seperti itu. Saya ngaji di sini kan, ada yang bayar enggak? Enggak ada kan? Saya bermain YouTube juga, saya tidak perlu menikmati honor dari YouTube, saya hanya berdakwah saja. Saya kan disuruh Tuhan. Tahu nggak bagaimana tuh cara menyuruh saya? Seperti ini. Ya itu kan persoalannya. Jadi manusia kan nggak yakin bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dikiranya Tuhan itu sudah tidak berbicara lagi karena Al-Qurannya udah lengkap, selesai gitu. Jadi Allah udah ngomong lagi. Ya inilah kualitas beragama kita kan seperti itu. Karena tidak bertuhan, tidak paham. Nah, ketika Allah akan memberi sesuatu juga caranya ya seperti itu. Allah akan menggerakkan hati kita untuk meminta kepadanya, baru dikasih. Seperti Bupati Indramayu datang sini, Buya Sakur bikin proposal dong, nanti saya bantu tuh gedungnya. Kan gitu. Mendorong saya untuk meminta bikin proposal. Tuhan juga sama, ketika akan memberi, Tuhan akan mendorong kita untuk meminta. Nah, doa meminta kita dengan perbuatan dan perkataan. Betul nggak? Ya kita mengkomunikasikan kepada teman-teman gagasan-gagasan saya bikin pondok, tapi juga dengan perbuatan apa yang saya miliki ya saya manfaatkan untuk bikin pesantren kan seperti itu. Jadi dikiranya Tuhan tidak berbicara, kalaupun bicara tidak mungkin bisa ditangkap karena bila sautin wala harfin, tanpa suara tanpa huruf, jadi kita tidak bisa berhubung gitu. Tidak tanpa huruf, tanpa suara, betul. Setiap detik, setiap saat Allah berbicara kepada kita tanpa suara dan tanpa huruf, dan kita paham. Ketika ada seorang pengemis ya, yang kelaparan, Allah berbicara kepada saya, tolonglah hambaku itu. Baik ya Allah. Iya kan? Tetapi di dalam diri kita ada penyelewengan, ada gangguan, ada disturb, ada bully. Setan juga membuli, melakukan distorsi. Iya. Ternyata setan menyuruh, cepat kasih, cepetan kasih. Itu baunya gak enak, itu bau lalat, itu bau penyakit, segera. Jadi begitu kita ngasihkan uang pada pengemis, kita bukan berbuat baik menurut perintah Allah, tapi ngusir pengemis karena baunya busuk. Itu yang terjadi. Iya, nah kita mesti kita analisa, tidak semudah itu kira-kira. Nah ini yang kadang-kadang masalah ketauhidan itu kurang
diamahayati, kurang dipelajari. Yang penting asal geradak geruduk asal ramai saja, bangun masjid bagus-bagus, berjamaah, azan panjang-panjang, kemudian cari tilawah Quran hari Jumat jam 10 pagi sudah dinyalakan sampai jam 12 sehingga orang tetangga sekitar merasa gelisah semua, seperti itu. Dan sebetulnya syiar Islam. Itulah, jadi kita habis waktu dengan seremoni jelek juga tidak, saya tetap mengatakan baik, tetapi ada yang tertinggal, ini yang lebih utama ditinggalkan. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang kita mengenal Tuhan. Saya tidak menganjurkan untuk bertorekat, dan saya tidak punya torekat. Saya torekatnya torekat Muhammadiyah aja deh. ya udah torekat, karena saya khawatir, karena dalam torekat itu juga berpotensi ada kultus individu, di mana seorang mursyid itu, seorang murid itu pantang tidak boleh menatap wajah mursyid, bahkan kalau berdoa juga beristighosah sesuai dengan ajarannya itu harus membayangkan wajah mursyidnya. Yang jadi masalah, kalau mursyidnya ganteng seperti saya kan enak, nyaman. Kalau mursyidnya jelek, wajahnya kayak Pak Afkar gimana? Guyon. Ini gurau nih, jangan dikira beneran, enggak. Seperti itu. Jadi maksud saya, kenapa kita tidak langsung saja wajah Allah, bukan wajah Allah saja langsung sih, kau wajah mursyid. Dan saya masih berkeyakinan bahwa maupun mursyid maupun wali tetap masih berpotensi melakukan maksiat kok. Ya, nggak ada yang maksum. Ya. Nabi Muhammad juga yang maksum bukan sebagai nabinya, sebagai rasulnya dia maksum. Kalau nabinya masih ditegur oleh Allah kok. Masih sering ditegur oleh Allah ketika dia sebagai nabi. Yang dijamin tidak salah itu ketika dia sebagai rasul, sebagai jubirnya Allah. Apalagi mursyid, apalagi waliullah masih. Hal yazinil waliyu, pertanyaan besar dalam satu kitab tasawuf. Hal yazinil waliyu, apakah seorang waliullah itu bisa berzina? Bisa, tergoda. Dan kita juga punya kapasitas yang berbeda dan terbatas. Saya mungkin bisa bertahan dari godaan perempuan yang namanya bikarsem. Saya bisa bertahan menghadapi godaan bitarmina, nyikulsum, ya, nyikar-ningkem, ya, sing cadang pinggan, sing dari mana, dari ya, bitarme. Udah. Tapi kalau yang menggodanya itu Monica Bellucci, saya nggak yakin saya bisa bertahan kok. Karena saya juga mengukur kemampuan saya. Itu dong maksudnya. Jadi artinya ya kita harus mengukur. Makanya yang penting bukan meyakini aku mampu mengatasi melawan godaan. Daripada itu, lebih baik kita menjaga jarak sajalah dengan lawan jenis itu. Paham nggak? Boleh saling bekerja sama, saling menghormati, tapi jangan terlalu akrab sekali sampai pulang diantar, sampai nginep bareng, ya nggak bener tuh namanya. Ya kan begitu. Makanya dalam Al-Quran wala taqrabuz zina, bukan wala tazinu, bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Itu maksudnya menjaga jarak. Jadi memang walau bagaimanapun yang saya tidak menyampaikan mengajarkan satu tarekat, dan saya juga bukan mursyid, saya tidak pernah mengklaim mursyid. Anda aja yang ngaku mursyid. Ya, saya bukan mursyid. Ya, saya ini untuk mengenal Tuhan ya. Ya. Saya tidak mau dijadikan mursyid karena aku tidak mau berjalan di hadapanmu.
aku juga tidak akan ikut kamu karena aku tidak mau berjalan di belakangmu. Aku ingin berjalan berdampingan, saling menegur, saling menyapa, dan saling mengisi. Yuk bareng-bareng belajar benar bersama saya. Iya, belajar sakti gampang, 6 bulan sakti, asal perut kamu yang kuat aja. Ya, belajar ilmu cepat pinter, dapat ijazah, tapi belajar benar sampai sekarang saya masih belum benar. Masih baru mulai sedang akan belajar benar. Masih baru mulai sedang akan belajar benar. Nah, tetapi prosesnya sama, saya juga mencari mursyid. Nah ini. Jadi ada yang langsung Allah berikan hidayahnya, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya, hari ini dia masih sebagai pelacur, besoknya jadi waliullah. Hari ini dia masih jadi perampok, besoknya jadi waliullah. Tetapi itu jangan ditiru, karena jarang terjadi. Yang ditiru adalah yang banyak terjadi, yaitu melalui pembelajaran, ya. Itulah makanya bagaimana logika mengenal Tuhan, ya. Makanya tetap bagaimanapun pada akhirnya kita mencari pembimbing mursyid. Karena kalau kita sudah masuk dalam wilayah ruhaniyat, itu harus ada ustadz, ada mursyid, ada syekh. Man ta'allama bi ghairi syekhin fa syekhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar ruhaniyat tanpa syekh sama guru, maka bisa jadi gurunya adalah setan. Nabi Ibrahim saja didatangi iblis ngaku Tuhan kok, apalagi kamu. Nah, saya juga sama mencari mursyid itu, saya bukan se-Indonesia, saya mencari mursyid se-alam dunia. Dari mulai London, Perancis, Turki, Libya, Tunisia, saya mencari mursyid. Dan tadi dikatakan tidak sekali dua kali saya menemui mursyid dalbat itu. Lalu saya tinggalkan, cari lagi, gagal lagi. Nah, ada satu yang saya temui yang asli ini, namanya Syekh Mustafa di kota Tunis lama. Setelah saya amati, ini beneran sih. Jadi saya datang, Syekh, alimni bima ulim tarusda, tolong ajarin gue deh apa yang kau ketahui itu, tolong ajarin saya. Oh ya, besok aja, jangan sekarang, kan sudah sepuh orang juga di tempat tidur aja. Besok aja kamu kesini. Ya udah, baik deh. Besoknya datang jam 10 pagi, ketok-ketok rumah, gak ada yang buka. Tanya tetangga, mana Syekh Mustafa? Udah dikubur tadi pagi. jadi ternyata saya kasih tahu, seorang waliullah juga kalau sudah ada yang menandai, sudah ada yang mengira-ngira, dia juga akan bersembunyi kok. Tidak ada seorang wali mengaku aku waliullah. Nah kalau orang aku itu wali dalban. Iya, kita berhati-hatilah. Jadi makanya saya juga sama, ini kaidah umum untuk berlaku untuk diri saya juga. Anda ikut saya silakan. Kalau Anda saya melihat saya masih benar, masih di jalur yang benar, masih menetepi syariat, ya kan? Ya. Tapi ketika saya sudah menyeleweng, sudah ngejar-ngejar cewek, sudah main judi lagi, sudah melacur lagi, segera tinggalkan aku sendirian. Untuk apa kok ikuti aku? Itu saja pertanyaan. Terima kasih, gitu aja. Ya. Pak Sudarman, terima kasih di Muko Bengkulu sudah bergabung pada hari ini, dan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan tadi sudah dipaparkan begitu runut oleh Buya Syakur, dan saya kira itu menjadi bahan renungan buat kita semuanya. Bagaimana mengenal Allah agar kita mudah berserah diri kepadanya. Kita kembali ke studio yang saat ini juga hadir sungguh cukup banyak. Ibu-ibu juga persiapkan barangkali yang mau disampaikan pada hari ini. Silakan, mohon rekan operator untuk menyiapkan mic-nya. Ya.
seperti biasa untuk menyebutkan nama dan juga asalnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Halim Purwokerto dari Indramayu. Indramayu. Nggih. Terkait kajian yang ke-161 bahwa terkadang kita akan berada pada satu kegelisahan ataupun berpikir yang berkutat pada kegelisahan dan kecemasan. Itu apakah hasil dari aktivitas keseharian kita yang mungkin salah ngepragaken atau salah niat, Bu ya. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita sebar, kemudian ketaatan beribadah juga, apakah ada kaitannya dengan kita taat ibadah tapi masih angker blenger konon? Apakah kita sudah merasa salah itu dalam mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betul memang lekatnya kepemilikan itu juga biasanya berdasarkan dari upaya untuk mendapatkan kepemilikan itu dengan susah payah. Ada yang pengen mobil, nyicil segala macam, sehingga lekatnya itu sangat melekat sekali. Lah, untuk melepaskan diri dari lekatan kepemilikan kemudian timbul sifat fana itu, apakah juga ada unsur membangun istiqomah atau mengupgrade diri dengan ilmu pengetahuan? Unsur-unsur itu apakah yang bisa meninggalkan lekatnya status kepemilikan itu? Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali kepada dasar pemikiran awal. Bahwa kita hidup di dunia ini diturunkan oleh Allah atas kehendaknya, bukan kehendak kita. Allah yang milih tempat kita turun di mana, keluarnya dari perutnya siapa, jenis kelaminnya, itu kita tidak dilibatkan. Kita terima beres, betul nggak? Sampai pertumbuhan badan kita juga, jenis kelaminnya juga menentukan, rambut kita bukan pilihan kita. Yang keriting pengen lurus, yang lurus pengen keriting, yang mancung pengen pesek, yang pesek pengen mancung. Orang Eropa pengen pesek kok, tapi orang Indonesia pengen mancung. Ya, orang Eropa pengen hitam, kamunya pengen putih. Itu ternyata tidak bisa. Itu anugerah Allah. Ini satu hal yang perlu kita hayati betul-betul, bahwa kita lahir di luar keinginan kita, semuanya keinginan Allah. Dan semua yang ada ini juga kita diberikan bakat, sifat, keahlian yang berbeda-beda untuk saling mencukupi. Kalau sini dikasih ahli melukis semua, nggak ada yang ahli masak, nanti yang makan siapa? Yang masak siapa? Nggak ada. Jadi kita terima semua bakat masing-masing ini sebagai anugerah Allah dan kita jalani aja, nggak usah kecewa. Ya kan begitu. Kemudian juga semua yang ada kita miliki itu semua adalah fasilitas-fasilitas yang sifatnya gratis. Saya baru mengerti harganya oksigen setelah saya jatuh sakit asam lambung terakhir, itu udah 3 tahun yang lalu, dirawat di rumah sakit 20 hari. Saya ternyata harus beli oksigen tiap hari, ya 100.000. Ternyata 1 bulan saya harus mengeluarkan uang 3 juta untuk oksigen. Sejak kecil sampai umur saya sekarang 75 tahun belum pernah beli oksigen kok. Pemberian Allah yang gratis, betul nggak? Ibu-ibu pernah berterima kasih nggak, ya Allah terima kasih atas oksigennya? Pernah nggak? Itu semuanya. Iya, makanya apapun yang datang kepada kita atas kehendaknya, apapun yang hilang atas kehendaknya,
sampai daun kering pun ketika jatuh ke bumi adalah atas kehendak Allah. Itu kan inti daripada ajaran ketuhanan kita semuanya. Jadi kita hanya tinggal menjalani. Akan tetapi, kenapa orang itu merasa memiliki? Ini kita bicara dalam wilayah syariat. Tadi kan Lado ya? Iya, betul. Kita ada wilayah syariat, ada wilayah hakikat. Ya, perspektif yang berbeda. Kalau wilayahnya syariat, ya memang semua itu kepemilikan itu dikokohkan, dikuatkan dengan sertifikat. Ada akte jual beli, ada kwitansi, ada AJB, ada apa girik ya, letter C. Ada lagi akte kepemilikan dari BPN. Itu jelas sampai asal usulnya. Ini secara hakikat saja dalam proses kepemilikan seseorang terhadap tanah, saya gugat dari perspektif hakikat. Ya, Pak Afkar punya tanah 1 hektar, betul? Beli dari Pak Rahmat, betul? Pak Rahmatnya beli dari Pak Ibnu, betul? Terus asalnya di ujung-ujungnya dari mana asalnya? Dari merampok kok. Datang penjajah, tunjuk tanah, punya gue, patok sana, patok sini. Siapa yang mengambil? Yang menang kan? Kerampok enggak? Negara Indonesia punya tanah di Sabang, Maroko. Beli dari mana? Percaya enggak? Tuhan tidak membuat bumi ini di garis-garis ini Malaysia, ini Indonesia, ini enggak kok. Kita yang bikin kan. Penjajah yang buat pakai potlot sebagai penggaris. Ya kan? Nah, itu semua adalah proses kepemilikan seperti itu. Ujung-ujungnya mah, jelas. Ya, jadi makanya kalau kepemilikan kita hasil usaha ini murni, nggak ada yang murni, mesti kemasukan subhat, kemasukan barang haram. Kalau Anda ingin rezeki yang murni 100%, ketika hujan lebat, bukalah mulutmu, tetesan hujan yang turun dari langit itu yang 100% halal. Betul nggak? Kita yang ngambil gelas taruh di talangnya orang aja nggak boleh, harus minta izin dulu. Iya mungkin di Indramayu silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau Pulau Seribu, pulau kecil di Jakarta di sana yang mengharapkan hujan sebagai sumber airnya ditampung, yang nggak boleh deh bawa ember ngambil air orang tuh, harus minta izin dulu. Iya kan? Nah ini lalu sekuat apa rasa kepemilikan kita, depend on, tergantung kepada kepribadian kita. Saya masuk di gang kecil dan sering masuk situ. Kalau mau parkir itu harus sampai ke perapatan baru bisa muter jauh. Tiba-tiba saya sadar ada tanah kosong. Tidak ada tanaman, tidak ada sesuatu yang perlu diperhatikan, tanah kosong. Nah ada, alhamdulillah, nggak mesti muter jauh-jauh, langsung bokong muter lagi, muter di situ, alhamdulillah. Di hari yang lain saya masuk gang itu lagi, masih ingat dulu parkir di halaman di tanah orang itu. Ternyata sudah dipasang batu besar tuh. Artinya apa? Tidak diizinkan untuk diinjak, betul nggak? Saya tidak marah, tidak tersinggung. Itu hak dia, itu hak milik dia, ada sertifikatnya. Tidak rela diinjak oleh mobil saya, itu hak dia.
Tapi izinkan saya bertanya, wahai saudara, kamu tidak boleh tanahnya diinjak oleh orang. Kalau kamu bepergian, nginjek tanah orang enggak? Nginjek tanah orang enggak? Ini yang jadi persoalan. Jadi secara syarat juga kepemilikan juga tidak mutlak semuanya. Anda punya tanah, di belakang ada tanah orang. Kalau Anda bangun sepenuhnya, orang nggak bisa keluar, nggak bisa dong. Ada hak orang mendapatkan akses. Gimana lagi? Membunuh orang begini. Nah, disitulah persoalannya bahwa itu sebenarnya aturan syariat. Ya, tapi kalau kita bicara hakikat, ya sudah, kita ini apalagi hal yang kita miliki, diri kita sendiri adalah bukan milik kita, ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi adalah milik Allah. Bukan rumah kita, termasuk kitanya juga milik Allah. Kalau ada kita yang pulang, kita mengatakan inna lillahi, kita ini milik Allah. Bahwa inna dan sunnah kita ini semuanya ilahi kepada Allah rajiun, kembali semuanya. Lalu kitanya milik Allah, yang kita miliki yang milik Allah, ya semuanya milik Allah. Apa saja yang ada di langit, yang di bumi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi kiatnya bagaimana supaya, pertanyaan tadi, supaya rasa memiliki ini bisa terkendali. Itu maksudnya kan gitu. Iya, betul. Supaya kita jangan medit, supaya kita jangan jangan cemas, jangan sedih dan sebagainya. Ya memang buktinya ya tak terbantahkan. Sekali lagi, bukti yang tidak bisa dibantah. Ternyata apapun yang kau simpan di rumah, kau kantongi, kau miliki, semuanya akan kau tinggalkan semua. Bukankah itu bukti fisik yang memastikan bahwa itu bukan milikmu dan tidak kamu bawa pulang, kau tinggalkan semuanya. Yang sedih lagi, harta yang kau tinggalkan diwaris oleh anak cucu belum tentu untuk kebaikan-kebaikan. Dipakai untuk berjudi, untuk melacur, untuk menghinakan orang dan sebagainya. Terbukti nggak, Bu? Iya, kan sedih. Sampai ada orang lagi hutang saja sama ibunya, ya lo senang dia di makam, kata anak cucunya. Nah, ini ibumu punya utang nih, kwitansinya. Sebelum hartanya dibagi waris, utang dilunasi dulu. Ini kwitansinya tuh. Ya silakan lagi langsung di makam sana. Anak-anaknya tidak ada yang mau membayarinya kok. Ada lagi, tanah sudah diwakafkan. Mati orangnya, anak cucunya minta kembali. Ini adalah wakakan, tidak dibatalkan wakafnya. Sangu bekal orang tua untuk hidup di akhirat ditarik kembali oleh anaknya kok. Dan ini kejadian sehari-hari. Nah makanya kita masih sadar diri seperti itu. Ya sudah, itu titipan Allah, kita manfaatkan. Yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Iya kan? Terus maunya apa? Nah kembali lagi, dari mana munculnya rasa kepemilikan? Karena dia ngerasa nanam padi, ya kan, beli bibitnya, betul, terus nyebarnya, ya kan, terus jadi bikin winian, betul nggak? Terus nanam, betul nggak? Terus ngoyos, terus ngobat, terus ngebod, terus ngiling, kan gitu, jadi beras baru dijual, betul nggak? Ya, saya setuju. Capek nggak, Bu? Capek, iya, oke. Kalau ia merasa capek, lalu ini adalah hasil jerih payahku, saya nanya, yang bikin bibit siapa? Allah. Nanamnya di sawah apa di pot? Sawah. Yang bikin tanahnya siapa? Diairi enggak? Yang menurunkan hujan dari langit siapa? Yang menemukan padi siapa?
Yang ngasih matahari siapa? Di mana lelahmu? Kau mengatakan lelah sampai di mana? Semua yang bikin Allah kok. Masih merasa memiliki juga. Dasar koplok sih lagi. Itulah kira-kira. Baik. Ya, demikian beberapa yang sudah disampaikan Buya tentang bagaimana berpikir cemas dan kemudian efek dari kita, dan tentang kepemilikan dan bagaimana melepas pemilikan. Semua itu sudah kita rangkum dan mudah-mudahan sudah menjadi pegangan kita semuanya. Sepertinya untuk hari ini saya hanya bisa mengkomodir 2 penanya saja karena waktunya sudah bergeser di menit-menit terakhir untuk kebersamaan kita hari ini pada kajian Riyadhullah di kesempatan hari ke-7 Ramadan 1444 Hijriah kali ini. Oleh karena itu kita akan masuk pada sesi closing statement. Dan silakan Buya untuk closing statementnya. Ya, berbagai kegelisahan, kecemasan, sampai kita nggak bisa tidur. Ya, ini poin pertama ini. Pikiran kita melayang-layang, nggak karu mana, mubeng-mubeng nggak karu-karuan. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin utang, mikirin mertua, mikirin wah semuanya itu. Sampai larut malam, sampai pagi malah. Iya, itu dari mana datangnya? Saya ingin menyampaikan bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa dihindari, pasti akan menghadapi benturan-benturan dengan peristiwa, dengan keadaan, dengan teman, dengan saudara, karena berbeda kepentingan, beda arus. Kita jalan juga sering tabrakan kan? Mobil tabrakan enggak? Iya. Orang jalan kaki ada nggak tabrakan jalan kaki? Ada. Tabrakan kepentingan. Kadang-kadang suami dengan istri kepentingan berbeda. Suaminya partainya A, istrinya partainya B. Ya, ini bertengkar juga. Masalah partai, masalah agama, masalah keyakinan. Semua benturan-benturan itu, kalau benturan fisik mah nggak ada masalah. Kejedut ya, benjol ya, seminggu waras. Tapi kalau benturan-benturan emosi, itu lukanya terlalu dalam. Iya. Jadi kalau kita dibentur kebacok ya mungkin seminggu ngelotok lagi kan ya. Ngelotok lagi. Kulit mudanya tuh sebulan udah sembuh. Tapi kalau luka di hati itu tidak seperti itu. Nah, ketika benturan emosi itu terjadi, mungkin peristiwanya sudah terlupakan. Tanggalnya, tahunnya udah lupa. Tapi konflik psikologis yang tersimpan di dalam hati kita tetap berdenyut. Tetap berpengaruh pada diri kita. Membuat kenangan-kenangan buruk yang selalu muncul setiap saat. Yang menyebabkan kita sering menangis berulang-ulang. Betul nggak Bu? Suaminya sudah dikubur, udah lupa. Tetapi komplikasi yang ada dalam diri kita nggak hilang-hilang. Nanti mewek lagi goreng oncom. Itu saya bertahun-tahun. Nah, itulah makanya saya mengistilahkan kenangan-kenangan lama, kesedihan-kesedihan, kekecewaan-kecewaan, kecemasan-kecemasan. Karena benturan-benturan peristiwa itu, kegagalan, panen gak jadi, dagang ketipu, suami selingkuh, anak minggat, ya kan gitu, orang utang nggak bayar, banyak banget dah hidup ini. Jangan masuk ke dalam hati, biarkan tenggorokan ke atas saja. Silakan masuk dalam pikiranmu, jangan masuk ke hati. Paham nggak? Nanti lama-lama menjadi keruh hatimu. Sebab itu kekecewaan, kegelisahan, kecemasanmu yang masih terus berkeliaran di dalam hatimu adalah sampah-sampah. Kenapa kau rawat, kenapa kau simpan? Sudah buang saja semuanya. Buang semuanya itu. Sudah. Gimana caranya? Fa'fu anhum wastaghfir lahum
wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal Allah fa'fu anhum. Udah maafkan saja. Orang yang punya utang nggak bayar-bayar, kwitansinya kau bawa, Bu, sudah 10 tahun utang 5 juta nggak bayar-bayar, jadi ini mah sudah saya ikhlaskan, Ibu nggak usah mikir bayar, dan saya juga tidak akan lagi ini kwitansinya, mangga. Dan saya tidak akan minta lagi, tinggal saya minta sama Allah minta penggantian. Udah? Bisa nggak gitu? Ya harus bisa. Kalau tidak, itu sampah disimpan di dalam hatimu, membuat busuk. Itu yang menyebabkan kamu sering menangis, tidurnya susah, badan pada gatal, kuping pateng gerbek, endas pateng denyut-denyut di karu-karuan kah. Tersiksa sendiri. Nah, setelah fa'fu anhum wastaghfir lahum, minta kepada Allah, ya Allah, ya Pak Afkar yang punya utang 10 juta nggak bayar-bayar, berilah rezeki yang banyak ya Allah, dan ampuni semua kesalahan dia. Wasyawirhum fil amr, yuk kita musyawarah lagi, ketemu lagi, baik-baik lagi, nggak usah bermusuhan kok. Utang maning, pai maning. Itu kan luar biasa. Akhirnya hati kita jernih, hidupnya damai, tenang. Orang kalau hidupnya tenang, bahagia, Bu, melihat wajah-wajah yang lucu-lucu semua. Tapi kalau hati sedang sumpah, nyemengit kabeh. Betul nggak? Iya. Orang sedang bahagia, makan apa saja enak, tidur di mana saja enak, ketemu sama siapa saja enak, pengen enak beli. Kusi nangis baik. Itu kadang-kadang kita tidak ambil pilihan, ya. Jadi artinya salah, sebagai closing statement pada akhirnya bahwa salah satu cara membuat kita bahagia adalah kita harus berjiwa besar, siap memaafkan siapapun. Itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjiwa besar itulah kunci untuk berdamai dengan hidup kita. Dan demikian kebersamaan kita untuk kajian Raiyatullah pada kesempatan hari ini di hari ke-7 Ramadan 1444 Hijriah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pada hari ini, untuk Pak Sudarman dan juga Kang Tado, dan juga rekan-rekan yang ada di virtual serta yang hadir di studio pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih saya sampaikan dan saya ingatkan bahwa saat ini Pondok Pesantren Jaram Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan. Pendaftarannya bisa secara langsung ke Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Jaram Pinggan atau juga secara online. Dan akhirnya saya Afkar dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Salam damai, bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم